Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang teks laporan percobaan dengan sub bahasan pengertian ciri-ciri teks laporan percobaan dan informasi yang ada dalam teks laporan percobaan. Setelah kalian mengikuti pelajaran ini, diharapkan kalian mampu yang pertama memahami definisi teks laporan percobaan. Yang kedua, mampu menyebutkan ciri-ciri teks laporan percobaan. Sedangkan yang ketiga adalah memahami informasi yang ada dalam teks laporan percobaan. Kita bahas satu persatu. Apa sih laporan pengertian teks laporan percobaan itu? Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara rinci dari hasil praktek atau hasil pengamatan atau hasil penelitian. Itu namanya teks laporan percobaan. Jadi laporan teks percobaan ini ditulis berdasarkan hasil penelitian, hasil eksperimen, hasil pengamatan kamu. Misalnya kamu mengamati sebuah objek, nah itu dari hasil pengamatan kamu itu kamu laporkan, itu namanya teks laporan percobaan. Kemudian misalnya kamu praktek, katakanlah membuat tape dari singkong misalnya ya, itu bagaimana caranya, prosesnya ada sampai matang menjadi sebuah tape singkong itu bagaimana. Nah itu dilaporkan dari hasil praktek itu. Tek-tek yang semacam itu hasil percobaan, hasil praktek, hasil eksperimen, itu namanya tek laporan percobaan. Saya kira kalian mengerti, paham ya. Kemudian kita bakat berikutnya. Sekarang yang kedua kita bakat adalah ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu apa sih tek laporan percobaan itu? Sebab banyak teks ya, banyak ada teks berita, ada teks laporan percobaan, ada teks-teks yang lain itu banyak sehingga nanti kalau kamu tidak tahu ciri-cirinya nanti kamu akan bingung. Nah, ciri-ciri teks laporan percobaan itu apa? Yang pertama adalah teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan. Dari awal tadi sudah saya katakan tadi, teks itu kalau disusun berdasarkan hasil percobaan, hasil praktek, itu teks laporan percobaan. Ciri yang kedua adalah pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif. Objektif maksudnya sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi tadi katakanlah proses pembuatan tape itu kayak apa sampai nanti selesai jadi sebuah tape itu sampai apa manis apa enggak apa kecut dan sebagainya itu harus diungkapkan secara objektif, diungkapkan secara apa adanya. Yang ketiga adalah disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Jadi pelaporannya itu runtut, nggak asal-asalan. Ibarat orang yang apa katakanlah mencuci sebuah baju, bukan menjemur dulu, tapi proses apa? Memilah pakaian, kemudian mencuci, ya, dan seterusnya sampai menjemur. Nah, begitu juga teks laporan percobaan itu juga demikian, harus runtut, harus sistematis. Dimulai dari judul, dimulai dari persiapan, dimulai dari laporan, kemudian penutup. Nah itu runtut, tidak boleh akhir dijadikan awal, awal dijadikan akhir. Ada strukturnya. Nah struktur nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita saat ini adalah bahas masalah ciri-cirinya. Yang keempat adalah teks laporan percobaan ditulis dengan bahasa ilmiah, bahasa yang baku. Tidak boleh menggunakan bahasa dialog. Kalimatnya, kata-katanya harus baku. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baku. Misalnya bilang tidak boleh menulis enggak. Ya. Tulisan misalnya apotik
tulisannya apotek apa apotik. Nah, itu bahasa yang baku. Ya, jadi bahasa-bahasa baku, tidak boleh bahasa pasaran, tidak boleh bahasa dialog atau bahasa keseharian. Yang keenam adalah teks lapor percobaan ditulis dengan data lengkap. Karena ini sebuah laporan ilmiah, maka ditampilkan data-data yang lengkap. Tidak boleh hanya ngarang ya, tapi data-data itu, data penunjang itu ada. Ya, misalnya berupa nilai, berupa angka. Angkanya itu berapa? Angka yang pasti. Itu ya. Kemudian yang ketujuh, teks lapor percobaan dibuat menarik dan interaktif. Dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca itu senang membacanya. Menarik, interaktif. Ada kayak komunikasi antara laporan dengan yang membaca itu ada. Walaupun sebuah tulisan. Tuh. Yang berikutnya adalah teks laporan percobaan menuntaskan masalah. Karena ini berupa percobaan, maka harus ada ketuntasan. Dari awal katakanlah pengamatan sampai nanti dari selesai masalah-masalah itu diungkapkan secara lengkap, secara terperinci. Itulah ciri-ciri teks laporan percobaan. Sekarang berikutnya, dalam sebuah teks laporan percobaan itu ada sebuah informasi. Informasi apa? Biasanya itu berupa apa? Berupa siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Misalnya apa? Judulnya berarti berupa judul. Apa yang diteliti? Membuat tape tadi misalnya ya. Kemudian siapa? Siapa yang melakukan percobaan? Kelompok, individu, siapa orangnya, itu harus ada. Kemudian mengapa, tujuan percobaan kamu itu apa, ingin mengetahui apa, itu tujuan. Kemudian kapan itu berupa waktu, kapan kamu percobaan, katakan berupa tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu harus ada. Kemudian di mana kamu melakukan sebuah penelitian, itu di mana, melakukan sebuah percobaan di mana, melakukan sebuah eksperimennya itu di mana. Itu berupa tanggal, berupa waktu ya. Bisa berupa jam, masa, hari dan seterusnya. Pokoknya berupa waktu. Bagaimana? Nah, bagaimana itu langkah-langkahnya. Percobaannya itu langkah-langkah mulai dari awal sampai runtuh sampai terakhir, langkah-langkahnya itu apa. Jadi harus ada. Katakan tadi buat tape, tetapi itu langkah-langkahnya apa dulu? Apakah langkah dibungkus? Kan enggak. Jadi awalnya itu apa? Sampai nanti terakhir. Nah, itulah isi teks laporan percobaan yang disingkat dengan 5W plus 1H. Itu ya, apa yang diteliti, yang dilaporkan, siapa yang melakukan percobaan, mengapa, berupa tujuan, kapan dilakukan sebuah percobaan, di mana tempatnya, kemudian langkah percobaannya itu kayak apa. Itulah anak-anak materi bahasa Indonesia yang kita bahas hari ini. Ada 3 yang perlu kalian pahami tadi, yaitu pengertian, ciri-cirinya, kemudian informasi yang ada dalam teks laporan percobaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kalian paham semuanya. Paham ya? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.